Kalau kamu mendengar kata Qatar, apa nih yang ada di pikiran kamu? Pastinya kamu langsung ingat Qatar baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sampai saat ini, masih banyak yang mengira bahwa Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab adalah negara yang sama. Faktanya, ketiganya adalah negara yang berbeda, namun tetap berada di kawasan yang sama, yaitu kawasan Timur Tengah. Negara kecil dengan ibu kota Doha ini berada di semenanjung Jazirah Arab dan memiliki luas sekitar 11.500 km persegi atau sekitar 2 kali luasnya Pulau Bali. Letak negara ini persis berada di sebelah selatan daratan Saudi Arabia. Nah, apa aja nih hal-hal unik tentang Qatar yang wajib kamu ketahui? Tonton video ini sampai akhir ya. Sebelum menjadi negara minyak yang kaya seperti sekarang, awalnya Qatar memulai kegiatan ekonomi hanya di bidang perikanan dan mutiara karena daratannya terlalu tandus untuk ditanami tumbuhan. Tapi nih ya, kegiatan ini mulai redup semenjak Jepang melakukan hal sama, yaitu mulai mengembangkan budidaya mutiara pada tahun 1920 dan sekitar tahun 1930. Akibat dari perekonomian Qatar yang lemah, masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan dan mengalami gizi buruk. Ternyata Qatar juga pernah berada di posisi yang sama seperti negara kita juga ya. Tapi kamu tahu nggak? Negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut ini dulunya pernah dijajah oleh Inggris juga loh. Bahkan nih ya, melalui perjanjian dengan Abdullah Al-Thani, Inggris memanfaatkan lokasi Qatar yang sangat strategis menjadi jalur transit menuju India, sekaligus menjadi wilayah perdagangan Inggris. Setelah Perang Dunia II, Qatar berupaya merdeka mengikuti India dan Kuwait. Tapi Inggris tidak membiarkan Qatar merdeka dengan mudah seperti dua negara lainnya. Mungkin karena perekonomian Qatar masih menjadi milik Inggris kali ya. Nah, setelah rangkaian yang panjang dengan Inggris, barulah Qatar berhasil mendapatkan kemerdekaan secara penuh pada tahun 1971 dan resmi menjadi anggota PBB. Berselang beberapa puluh tahun saja, ternyata Qatar menjelma menjadi negara kaya dengan penghasilan fantastis dari tahun ke tahun. Bahkan nih ya, kalau di negara lain pendapatan akan dikenakan pajak, beda cerita dengan Qatar. Pendapatan per kapita orang-orang Qatar adalah pendapatan bersih, karena negara ini tidak menerapkan sistem pajak sama sekali. Kamu bakal benar-benar kaya jika tinggal di Qatar. Selain pajak, Qatar juga membebaskan biaya pendidikan dan biaya listrik. Jadinya masyarakat Qatar nggak perlu bayar uang sekolah dan bayar listrik sama sekali. Terus nih ya, karena menjadi negara penghasil minyak, harga bahan bakar di Qatar cenderung murah dan mudah didapatkan. Nah, ini nih yang diidamkan penduduk negara kita ya. Qatar merupakan negara paling aman di dunia dengan tingkat kriminalitas paling rendah. Bahkan saat jutaan turis datang ketika Piala Dunia 2022 berlangsung, Qatar tetap mempertahankan julukannya sebagai negara teraman di dunia. Kalau barang-barang kamu tertinggal begitu saja di negara sultan ini, tenang, nggak akan ada yang menyentuhnya. Selain itu, Qatar punya hari libur yang berbeda dengan kebanyakan negara lain. Di negara kita aja nih, hari liburnya Sabtu dan Minggu. Tapi Qatar menetapkan hari Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan, sedangkan Minggu hari bekerja. Nah, sebenarnya ada cerita menarik loh, kenapa Qatar ini bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Sekitar tahun 1922, Inggris mulai melirik potensi sumber minyak yang sangat menjanjikan. Tahun 1940, minyak di negara ini mulai dieksplorasi dan diproduksi secara luas. Barulah setelah ini masyarakat Qatar mulai menuai hasil dan memperbaiki ekonomi. Anak-anak pun mulai dapat bersekolah dengan kualitas baik. Lambat laun, Qatar bukan hanya kaya akan minyak bumi dan gas alam, tapi penduduknya juga tahu bagaimana memanfaatkannya dengan efektif. Sekarang, Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia abad ini. Tentunya ini bukan hal yang mengherankan, karena Qatar menjadi negara pengekspor minyak bumi tertinggi ketiga di dunia, setelah Rusia dan Iran. Kekayaan Qatar juga didukung oleh jumlah penduduknya yang hanya sekitar 2,9 juta orang. Pendapatan per kapita penduduk Qatar per orangnya mencapai 61.775 US dollar, atau jika dirupiahkan sekitar 1,46 miliar per tahun.
Pendapatan ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan negara Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Finlandia loh. Bukan main ya negara satu ini. Qatar bertahun-tahun berusaha menjadi negara mandiri dengan membangun proyek raksasa dalam berbagai sektor. Di antaranya yaitu membangun pelabuhan Hamad yang akan menjadi pelabuhan terbesar dan menjadi tempat singgah dan perdagangan global. Selain itu, Qatar juga telah menghabiskan 700 miliar US dollar untuk membangun peternakan sapi perah. Bahkan, baru-baru ini, Qatar membangun 974 stadion untuk gelaran Piala Dunia dan semuanya bisa dibongkar pasang atau bisa berpindah yang berada di dekat laut. Qatar juga mempunyai pelabuhan kapal pesiar terindah di dunia, yaitu Old Doha. Kekayaan Qatar juga berasal dari Bandara Internasional Hamad yang menjadi bandar udara terbaik di dunia loh, disandingkan dengan Qatar Airways yang juga menjadi maskapai penerbangan terbaik di dunia. Kalau kamu ke Qatar, gak hanya pelayanan bandara dan maskapai terbaik saja yang didapat, tapi juga berbagai destinasi wisata juga bisa didatangi loh, seperti Souq Waqif, Qatar Cultural Village, The Pearl Qatar, dan masih banyak lagi lainnya. Kamu juga bisa melihat habitat bagi hiu paus yang berada di Qatar. Kira-kira kalau kamu tinggal di sini langsung jadi sultan gak ya?